Siapa yang ada di video slide tadi? Kita tentu saja sudah tahu siapa mereka yang selalu berstatement hingga detik ini. Jokowi mundur, kamu sudah menyengsarakan masyarakat, kamu sudah membohongi masyarakat, kamu mundur saja, legowo saja, pulang ke Solo. Begitu kan? Nah, mari kita ulas siapa mereka. Karena kekurangan bahan, nggak jadi yang nggak, artinya yang diulas bukan mereka, bukan ada di video slide tadi, tapi itu adalah pembuka. Kan mereka yang getol sekali mengatakan bahwa Indonesia ini sudah menjadi miliknya Cina karena hutang hingga detik ini, hari ini sudah mencapai 7 triliun. Ini bahaya sekali. Kita nanti akan sengsara sampai 70.000 turunan. Wah, itu kan yang selalu kan yang dikatakan oleh mereka. Ya, kita nggak usah bahas lah. Itu mereka kan, Anda tahu sendiri. Tapi kalau Anda yang pro dengan Jokowi, yang kontra ya pastilah akan mendukung pernyataan mereka itu. Meskipun yang di tengah tadi, yang di video slide tengah tadi, yang pakai sudah mendelep hari ini karena udah di penjara berapa bulan dan diganjar lagi dan tetap diawasi sampai nanti tahun 2024 sebagai pelapor aktif, makanya tidak berani memberikan statement apa-apa, kan begitu informasinya. Oke, ini tentang hutang Indonesia yang sampai hari ini dan sudah tersebar di seluruh media massa, nilainya 7 triliun lebih, yang menurut oposisi ini sangat berbahaya sekali, tidak balance dengan liquids yang ada. Artinya hutang lebih besar dari nilai harta atau nilai kekayaan Indonesia. Secara neraca ini menjadi negatif. Tapi itu yang tidak akan saya bahas, karena ini kan bahasan wong deso, bahasan opo anane dengan apa namanya idiom-idiom kata yang tidak terlalu ndaki-ndaki, bahkan ngomong saja masih belepotan, masih belajar ngomong, kata netizen di konten-konten saya terdahulu. Lagi belajar ngomong ya ngomong opo we, ora cetha segala macam. Ya itu hak mereka. Pak Jokowi itu kan sudah memberikan apa namanya iklim demokrasi yang seluas-luasnya. Jangankan mereka ngomong ke saya, ngomong ngatain Jokowi aja, presiden aja sak geleme udele dhewe kok. Gitu. Nah, iya sudah. Yang mau nonton saja, ayo kita berdiskusi secara virtual, komentar lah apa, nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak suka dengan konten ini ya nggak apa-apa, skip saja, selesai kok. Betul? Iya, apa? Ora cetha. Ya tujuan saya bukan serta-merta dalam membuat konten ini menaikkan rating dalam YouTube sampai akhirnya termonetis, akhirnya mendapat penghasilan. Serta-merta itu tidak seperti itu. Itu kan anggap saja reward. Nggak dapat ya sudah lah. Juga punya kerjaan yang lain. Emangnya pengangguran apa? Tapi ya sudahlah. Itu kan hak mereka. Oke, jangan berlama-lama. Kita bahas tentang kenapa sih Indonesia itu bermitra dengan Cina, kok tidak dengan yang lainnya, yang akhirnya menimbulkan fitnah di masyarakat. Apalagi hutang hari ini sampai 7 triliun. Kalau menurut beberapa informasi yang saya baca, saya sih sekali lagi sederhana banget cara menganalisanya. Meskipun juga banyak kekurangannya, namanya juga wong desa, ora cetha ngomongi,
luweh toh. Nah, saya melihat itu dari sudut pandang sejarah bangsa Cina ini yang konon tidak pernah menjajah negara lain, dan ini memang masih menjadi pro dan kontra. Tapi satu hal yang penting yang itu mungkin yang itu mungkin menjadi, namanya belajar ngomong, menjadi bahan pertimbangan. Ada sebuah blog yang dibuat oleh, ya ini kayak kalau nggak salah sih namanya Gao 2007. Nah, ini memberi penjelasan sedikit tentang Cina, bahwa Cina itu tidak pernah menduduki atau menjajah negara lain, yang artinya sampai mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negara yang dijajah itu, sampai juga sumber daya manusianya untuk dieksploitasi juga, seperti Jepang yang dalam sejarah Indonesia pernah dijajah habis-habisan, ditelanjangi habis-habisan, diambil kekayaan alamnya, kemudian masyarakat dipaksa untuk kerja rodi, atau catatan sejarah itu mencatat sebagai kerja romusa. Itu yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia, dan saat itu Jepang dibom di negaranya sana, di Hiroshima. Akhirnya Jepang keok, dan momentum itu digunakan oleh Insinyur Soekarno, proklamator kita, untuk menyatakan kemerdekaan RI, kembali ke Cina. Ini berikut penjelasannya, kenapa Cina itu negara yang tidak pernah menjajah negara manapun. Jadi dalam blog ini disebutkan bahwa Cina waktu itu Kekaisaran Ming ya, itu datang ke Semarang mendirikan seperti kayak kelenteng yang bernama Sampungkong. Itu untuk memperingati Zheng He dengan armada yang besar, mencapai ratusan kapal, dan beberapa kali lebih besar dari kapal Columbus, menjelajahi, bukan menjajahi ya, menjelajahi sampai ke Indonesia, India, Arab, Afrika, tetapi bukan menjajah. Itu pertukaran budaya dan dagang. Cina kan terkenal dagang. Nah, jadi seperti sejarah Indonesia gitu loh. Jadi di Cina itu ada bangsa Mongol. Kalau di Indonesia itu ada Timur Leste. Jadi Mongol itu kayak Timur Leste, kemudian memisahkan diri dari Cina. Itu penjelasan singkatnya. Dan semenjak itu, maksud saya, dalam sejarah Indonesia, saat Cina dibawa oleh dinasti Yuan itu, disebut pernah menyerang wilayah Nusantara. Nih, tapi harus dipahami, Cina di bawah dinasti Yuan itu bukan menduduki Nusantara, tapi karena ada masalah, putri kerajaan si Yuan itu ada masalah dengan Nusantara. Pokoknya ya kita harus belajar sejarah lagi ya. Intinya kurang lebih begini, putrinya Yuan yang dari Cina itu ada masalah dengan kerajaan di Nusantara. Nah, kemudian karena tidak terima, si Cina di bawah dinasti Yuan menyerang Indonesia, tapi bukan menjajah. Intinya begitu loh. Nah, itu menjadi pertimbangan kemungkinan kenapa Indonesia bekerja sama dengan Cina, disebar berita hoak tentang hutang yang nilainya 7 triliun itu. Dan ini juga saya garis bawahi, 7 triliun itu kita kan nggak tahu. Kalau dipecah-pecah, itu kan pasti ada strukturnya kan.
nilai segitu itu kan pasti ada pecahannya kan. Artinya tidak mungkin utang seperti kita minjem utang ke teman kita gitu loh, minjem utang ke pinjol gitu loh. Bertahap misalkan 1T, 2T, terus kemudian akhirnya ditagih sama teman sama pinjol juga susah. Saya kira juga bukan seperti itu. Ini secara awam aja lah. Dan kita tidak tahu, atau akar rumput ini tidak tahu, utang 7 triliun itu spesifikasinya seperti apa. Ini kan juga belum jelas. Kita hanya tahu berita-berita di luar yang selalu menyudutkan pemerintah bahwa utang membahayakan sekali pemerintahan saat ini. Kemudian muncul banyak berita hoak dan sebagainya. Dan video slide awal tadi, siapa orang-orang itu? Nah, itulah mereka yang membuat propaganda, membuat opini, akhirnya bahkan menciptakan perang peace war di akar rumput. Urat saraf kita ini selalu bersinggungan satu sama lain. Padahal kita ini bangsa yang sama, bukan bangsa oposisi atau bangsa pemerintahan, bukan bangsa Cina atau bangsa lain. Tapi ya sudahlah, itu yang terjadi. Nah, tergantung kita bagaimana sekarang mensikapinya. Apakah ini akan kita sikapi dengan emosional, membabi buta, karena kekecewaan pribadi kepada teman kita yang akhirnya marah-marah ke pemerintah, atau kekecewaan kita terhadap bos kita, kemudian kita marah-marah dan menyalahkan pemerintah, atau yang memang benar-benar fokus bekerja, telaten, ulet, dan tetap mengakui bahwa pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi adalah sah. Tergantung kita bagaimana cara berpikir kita tentang pemerintahan yang sah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.